Jadi sudah sampai ayat ke-25. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan berteman dengan orang-orang azimat au kafura. Itu au itu bukan au adil, bukan pilihan. Tetapi au itu maknanya wow itu dan. Jangan berteman dengan orang pembuat dosa dan jangan berteman dengan orang kafir. Itu pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, jangan berteman dengan orang-orang yang membawa kamu kepada dosa. Yang kedua, jangan berteman dengan orang-orang yang membawa kamu kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang berdosa saja, tetapi yang membawa kamu kepada dosa. Bukan kufur saja, tetapi yang membawa kamu kepada kufur. Uniknya Al-Quran, setiap ada problem di dalam Al-Quran selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kandungan murid bersahaya, kandungan murid KPP, solusinya apa? Ya, ini ada di mana Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ya, jadi sekarang terjemahannya dulu, karena terjemah tadi jadi kita terjemahkan dulu. Dan ingatlah dengan nama Tuhanmu di pagi hari dan di siang hari. Di pagi hari dan di siang hari. Ini apa maksudnya? Kalau di dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan makna wadhkur isma rabbika ini semua kata kerja. Maknanya apa? Dan salat, kontinulah dalam melakukan ibadah salat. Maka solusi supaya tidak jadi orang pembuat dosa, solusi supaya tidak jadi orang yang kufur, bagaimana solusinya? Dan salat. Jadi makna wadhkur isma rabbika, kontinulah dalam beribadah, dalam salat. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata Imam Qurtubi? Limadza ustujiba doa ashabil kahfi. Kenapa doa ashabul kahfi yang 7 orang itu langsung direspon dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka berdoa kepada Allah, wahai lana min amrina rasyada. Berikanlah petunjuk kepada kami Allah dan berikan jalan keluar. Kami tidak tahu mulai di mana lagi. Akhirnya dijawab oleh Allah, wa darabna 'ala adabihim fil kahfi sinina adada. Ada apa sebenarnya? Imam Al-Qurtubi mengatakan, li'anna thimaruhum fil ibadah. Mereka kontinu dalam beribadah. Seorang yang kontinu dalam beribadah, konsisten dalam beribadah, maka doanya akan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterimanya doa ashabul kahfi. Imam Tahawi di dalam tafsir beliau Al-Wasit, apa kata Syekh Tahawi menyikapi ayat ini? Wadhkur isma rabbika. Beliau mengatakan hadhihi ayat tadullu ala sabri wa thibat. Ayat ini menunjukkan kepada kita itu untuk bersabar dalam salat. Bahkan ayat ini dalam tafsir Andika sudah tidak tepat. Video Andika tidak tepat. Masa salat saja 5 menit tidak sabar. Maka ayat ini kata Syekh Tahawi tadullu ala as-sabri wa thibat. Ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam salat dan kontinu dalam melakukan ibadah salat. Makanya Rasulullah SAW ketika menerima salat ketika Mi'raj, ya, waktu Rasulullah balik ke Masjidil Haram, Rasulullah belum melakukan ibadah salat lagi. Kapan mulainya salat? Ketika matahari tergelincir. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Makanya Rasulullah mulai salat ketika diwajibkan malam Mi'raj itu. Kewajiban salat bukan cuma Rasulullah, tetapi di waktu itu malaikat Jibril menjadi imam dan Rasulullah menjadi imam. Makanya Rasulullah melihat bagaimana cara salatnya. Kenapa Rasulullah melihat Jibril? Kita mungkin timbul pertanyaan. Ketika Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jaraknya itu 1485 km. Nah, setelah
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah salat. Pertanyaannya salat apa ya? Sedangkan kewajiban salat belum ada lagi. Anda tadi matalah, itu salat apa ya? Kata Imam Al-Qurtubi, min sifati salatir Rasul, sifat salat Rasulullah sebelum diwajibkan salat lima waktu, ayusalliya rak'ataini ghadata wa rak'ataini asya. Rasulullah salat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Maka salat di Masjidil Aqsa itu adalah salat 2 rakaat di malam hari. Yang Rasulullah menjadi imam dan para malaikat menjadi imam. Kemudian bagaimana salatnya Nabi Musa alaihissalam? Ketika Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, salat 50 waktu ini banyak sekali. Minta kurang jadi 5. 5 ini juga kata Nabi Musa itu berat sekali. Memangnya Nabi Musa berapa rakaat salat? Kok bisa kamu salat itu berat? Masih di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan sifatnya salat Bani Israil, maka Nabi Muhammad mengikuti salat sebelumnya, salat Bani Israil 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Bagaimana model salat Bani Israil? Dijawab oleh Imam Syafi'i dalam Fathul Qadir, la laisa fihi, tidak ada dalam salat. Maka Nabi Musa alaihissalam salat tidak ada, Yahudi salat tidak ada. Maka Yahudi sekarang kembali Yahudi salat ada. Coba lihat Nasrani salat ada, tidak ada. Maka perintah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, warka'u ma'ar raki'in. Apa maksudnya? Wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai kafir, ikut Nabi Muhammad bagaimana bayar. Maka mana warka'u ma'ar raki'in, tidak ada kecuali hukumnya umat Nabi Muhammad SAW. Maka maksudnya apa? Wahai Yahudi dan kaum Bani itu kata Allah, Nasrani dan kaum Bani, ulul kafir dan kaum Bani, warka'u ma'ar raki'in, lakukanlah ibadah salat. Nanti bisa saja bagi istri mengatakan kami juga salat. Dijawab oleh Allah, tapi kalian tidak ada. Yang salat saya terima itu yang ada hukumnya, yaitu salat Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah. Makanya sahabat mendatangi Rasulullah. Ini pertanyaannya, apa kita salat? Itu udah terbayar. Untuk apa kita salat? Salah satunya, ketika sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau bisa mi'raj, ketemu dengan Allah, sedangkan kami tidak bisa ya Rasulullah. Rasulullah naiknya apa? Dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah? Salatnya orang mukmin itu adalah mi'rajnya dia. Mi'rajnya orang mukmin adalah as-salat. Maka kalau kita ingin mi'raj juga, BDKI bayar. Ya, BDKI bayar. Ada satu waktu, seorang pemuda muhajiri itu dikatakan dengan ashabus soffah. Soffah itu apa? Orang miskin muhajiri. Mereka itu karena tidak punya tempat tinggal, mereka tinggal di masjid. Tinggalnya pas di samping rumah Rasulullah SAW. Pemuda ini setiap hari dia menjaga Rasulullah. Pada kedua tengah malam, wa'ata biwamu'ihi. Waktu itu berbeda dengan wudu itu air. Tapi kalau waktu berlipat-lipat ya. Maka kalau salah-salah kembali lemah kembali kasrahnya kejarani. Wa'ata biwamu'ihi. Setiap Rasulullah keluar dari rumahnya diberikan peralatan, ini Rasulullah kayu, ini sendal, ini suah dan lain sebagainya. Rasulullah kayu ini ada baunya, nah ada baunya. Besok begitu juga. Setiap Rasulullah bangun pemuda ini juga, ini Rasulullah sendal berwudu. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu mau apa dari saya? Apa kata pemuda ini? Urang itu kafir jannah. Saya ingin menemani engkau dalam surga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Jangan minta. Yang lain dikatakan kayaknya yang lain. Pemuda ini mengatakan, la illa laka. Saya tidak mulai kecuali cuma itu ya Rasulullah. Saya ingin menemani engkau dalam surga. Apa kata Rasulullah? Berjanjilah dengan untuk selalu sujudnya. Bagaimana sujud? Ketinggian bayar. Kalau bisa sama kita lakukan, kita buatkan pahala, akan mana? Berada begini, ya Pak. Bersemayam benar dan lain sebagainya.
kabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat sekali. Salat itu berat kecuali orang-orang khusyuk. Apa maksud khusyuk? Dia menikmati salat itu. Kita kalau sudah menikmati sesuatu, halangan dari datang apapun hanya dari maka ada dalam konsep Imam Al-Ghazali itu namanya raja. Ya, raja. Raja itu apa? Dia punya tujuan akhir dari melakukan kebaikan. Dia bersedekah punya tujuan akhir. Maka kata Imam Al-Ghazali, setiap sesuatu itu dia tahu yang tunggu saya lama. Setiap dia punya tujuan dalam beribadah, maka akan dipermudah ibadahnya. Maka halangan rintangan itu tidak ada lagi. Contoh, seorang ini kita ajak pergi ke Jakarta. Ajak ke Jakarta, KBP, naik bus, naik bus. Kemudian apa katanya? Mau tak pergi ke Jakarta? Nak mau saya. Hai di Jakarta, nak kuliah ini. Nak kuliah. Uji berangkat. Karena dia punya tujuan akhir mendapatkan harta ayahnya. Perjalanan itu tak susah sama dia. Walaupun dari sini ke Jakarta 3 malam 4 hari, 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam tidak terasa sama dia. Kenapa? Dia punya tujuan akhir. Dalam ibadah salat begitu. Dia punya tujuan akhir. Untuk apa kita salat? Kita salat itu memanage tujuan, untuk mengetahui diri, untuk dapat horor. Menyuruh kita menghadap saya. Jangankan Allah menyuruh menghadap horor. Hatta bidalah, rukun bidalah, menyuruh menghadap horor. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Menghadap horor, menghadap Allah. Yang kita pikirkan apa harta khusus. Maka dengan ibadah salat, paling tidak kita bisa mencari jati diri. Dengan ibadah salat itu membentuk karakter. Ya. Maka belum yang namanya, yang karakter baik ada sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak salah. Ini makna buat tulis malam 3. Bukrata wa asila. Bukrah ini apa? Bukrah itu pagi-pagi sekali. Wasina akhir daripada pagi. Maka inilah sebagai penafsir mengatakan ini dalil wajib salat subuh, wajib salat zuhur, wajib salat asar. Kalau seandainya ada yang mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mewajibkan salat 5 waktu itu bohong. Tidak benar. Inilah ayat. Nanti 2 ayat kurang salat lagi mana dalilnya? Dalilnya satunya. Salat isya dan salat maghrib dan isya. Kalau ini pertama 3 bukrata wa asila, salat subuh, kemudian salat zuhur, kemudian salat asar. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat itu sudah ada dalil. Wa salatil wusta dan salat wusta. Kalau kata Ibnu Abbas apa salat wusta, salat asri. Salat wusta, salat asri. Ada yang mengatakan salat wusta itu salat asar. Karena banyak orang yang susah salat asar. Dalam tafsir Al-Baydawi salat wusta wa salat fajr. Salat subuh. Kenapa? Karena banyak orang yang susah untuk salat subuh. Salat wusta itu salat di tengah-tengah. Itulah salat subuh. Tetapi kata Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau mengatakan fihi ihtimalat. Banyak kemungkinan. Bisa saja salat wusta itu semua salat. Kenapa? Karena manusia susah melakukan semua yang dasar. Baik mendalam lalu memaghrib adalah, mengisya adalah, menfuqah adalah, menurut adalah, mengasa adalah. Makanya hafizu 'ala salawat wa salatil wusta itu adalah kalimat badal. Namanya badal kul bikul. Jadi makanya kata Imam Baydawi semua waktu itu adalah salat wusta. Karena salat yang susah dilakukan oleh manusia. Sebagian mengatakan salat wusta itu salat subuh. Kenapa salat subuh? Karena wa Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kesaksian nanti waktu kita salat subuh itu para malaikat. Kenapa kesaksian para malaikat? Disitulah amal ibadah kita itu naik waktu subuh dan turun berjaga yang baik di waktu subuh. Maka sebagian mengatakan puasa. Ya. Kenapa
Ini makna bukratan wa asila. Ya, pagi hari dan sore hari. Kita lanjut. Wa minal laili fasjud lahu wasabbih laylan tawila. Ini kita pisah-pisah karena konteks ini pesannya berbeda. Yang pertama, wa minal laili fasjud lahu. Ini adalah pilih tabi'i sebahagia. Karena nanti ada pilih bayar. Bayar itu apa? Menjelaskan secara rinci. Contoh, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Siapa itu orang kafir? Orang kafir itu adalah min ahlil kitab. Itu min bayar namanya. Semua ahli kitab itu kafir. Ya. Kenapa? Karena ditafsirkan min bayar. Ini min tabi'i. Mana tabi'i apa? Sebahagian malam. Maksud sebahagian malam waktu maghrib dan isya. Ya, kan sebahagian malam tidak seluruh malam. Sebahagian malam itu fasukah hendaklah waktu. Ini namanya badal waktu mikul. Bukan sujud saja. Ya, tadi ada yang kali bayar kan? Pas bayar, Allah ini sujud dong. Ini sujud dong. Fasuklah, sujudlah. Sujud adalah bagian daripada pelaksanaan ibadah salat. Maka cukup disebutkan sujud saja sudah mencukupnya. Maksudnya apa? Ketika datang waktu maghrib, takbiratul ihramlah kamu, niatlah kamu untuk salat, takbiratul ihramlah kamu, bacalah Al-Fatihah, saya ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, kamu berdiri. Karena kalimatnya panjang, cukup mewakili dengan fasjudlah, sujudlah. Min tabi'i kita jumpai di dalam surat Al-Isra. Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, tidak ada ini. Tetapi makna lailan sama seperti makna minal lail. Lailan ini kata Ibnu Abbas takribul waqti. Jadi waktu yang sempit, waktu yang sedikit. Maka perjalanan Rasulullah SAW itu waktu yang sedikit, waktu yang sempit. Maka kalau secara logika yang Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, yang Abu hanya gede, hanya pakai perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gede. Kenapa? Karena mereka itu masih mengandalkan otaknya. Maka secara logika kendaraan yang bisa digunakan itu otak. Otak itu pergi 9 banding 9. Kenapa perjalanannya 1485 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tetapi sekarang dalam perkembangan teknologi itu setelah dideteksi kecepatan cahaya per detik 300.000. Per detik dia bisa pergi 300.000. Ya. Jadi makanya cahaya itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah sanggup menjadikan cahaya dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hitungan detik 300.000 km. Nah, artinya apakah begitu dahsyat sekali? Ya. Tetapi Allah tidak menggunakan dimensi. Kenapa tidak menggunakan dimensi 300.000 km per detik? Karena Rasulullah bukan detik yang melakukan itu, tetapi ada dinampakkan hal-hal lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya apa? Dia bukan dalam hitungan detik. Tetapi apa? Lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Yang alat kaki waktu yang sedikit, bisa saja 1 jam, bisa saja 2 jam. Kenapa 1 jam 2 jam? Nabi Muhammad SAW ketika itu Allah mengatakan liyuriyahu min ayatina, untuk saya nampakkan kekuasaanku, maka tidak cukup 1 detik. Menurut 1 detik Nabi cukup. Makanya takdir waktu kata Ibnu Abbas bisa saja setengah jam, bisa saja 1 jam. Liyuriyahu min ayatina, saya nampakkan kekuasaan. Apa kekuasaan Allah? Dalam tafsir Al-Qur'an 3. Yang pertama al-asbab wa thimar. Saya nampakkan kepada Nabi Muhammad SAW begitu suburnya tanah di antara Masjidil Haram sampai ke Palestina, begitu suburnya, begitu suburnya. Maka di dalam surah Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tin demi Wat-tin dan demi Wat-tin waz-zaitun demi Wat-tin dan waz-zaitun. Sebagai penafsir mengatakan bukan itu maksudnya. Tetapi apa? Demi negeri Palestina. Wat-tin demi Palestina. Kenapa demi Palestina? Nabi yang lahir di Palestina salah satunya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Saya bersumpah dengan Nabi Isa.
yang lahir di Palestina. Palestina itu adalah kota yang subur, tumbuh-tumbuhannya subur, pohonnya subur, lindungi yang min ayatina kata Imam Al-Bukhari. Satu. Yang kedua, lindungi yang min ayatina. Saya nampakkan kepada Muhammad SAW kekuasaanku kalau di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa banyak para nabi dan rasul. Jadi makanya Nabi Muhammad bertemu dengan 3 nabi. Salah satunya siapa? Ketika dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Di situ disebutkan bahwa ulunas salam. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ada apa dengan Nabi Musa? Kok bisa ke Palestina? Ada apa di Palestina? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, An-Nuha yasuqu jasadahu fi kulli lailatin jum'ati 'ala al-jabal. Roh itu dia akan mengunjungi tubuhnya dimanapun tempat tubuhnya. Setiap malam Jumat dia akan pergi melihat alat. Wah, penting untuk sampai dengan hari kiamat. Makanya Nabi Musa pergi ke Palestina waktu malam itu untuk melihat jasadnya. Maka sebagai penafsir mengatakan kejadian Isra dan Mi'raj terjadi pada malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Karena pada malam itu roh itu dia berkunjung kepada tubuhnya sehingga Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa 2 kali. Yang pertama ketika Isra, yang kedua ketika Mi'raj. Bapak sekali sekali pernah dalam majalah. Tafsiran yang ketiga ini akan memberikan sedikit tafsirannya. Di dalam tafsir Al-Bukhari, lindungi yang min ayat. Saya nampakkan kepada Muhammad kalau titik kumpul nanti ketika di padang mahsyar adalah di Palestina. Nah, di Palestina titik kumpul manusia, siapapun dia, yang nikahnya, nasranikahnya, mukminkahnya, lindungi yang min ayat ini. Imam Ghazali mengatakan, yusalun nasu di Palestina. Manusia yang akan dikumpulkan di Palestina. Walaupun sebagian manusia mengatakan di antara Masjidil Haram dan Palestina. Kau suami sedang memahami di dalam ini sudah hanya pertama waktu lain masukkan. Jadi ketika malam hari, kapan malam hari sebagian malam? Yaitu waktu maghrib dan waktu isya. Jadi makanya jangan hilang-hilangkan waktu. Ya, kalau ada waktu isya, rasanya menyujud pada waktu rasanya. Walaupun di dalam fikih dikatakan begini, salat salat subuh bisa kita lakukan sebelum masuk waktu asar. Salat asar bisa kita lakukan sebelum masuk waktu haram ketika waktu maghrib. Salat isya bisa kita lakukan dengan malam. Anak bedoy itu secara fikih. Secara tasawuf, ya ada juga yang berkata yang malam ini terang. Secara tasawuf, apakah kita masih yakin kita itu panjang sampai jam 2 malam nanti? Maka ketika dipanggil untuk salat isya, saya alah menjaga Allah mempunyai siapa banyak. Berarti kalau berlakunya hanya anak membaca itu kalau berde. Tetapi ketika datang waktu salat maghrib, alah tidak penting. Aisyah tidak penting. Berde siapa banyak. Ada itu bola, ada kita penting bola penting. Ini penting. Atau nonton live. Tidak bukan itu nonton apa hanya dunia. Tapi menurut saya, anak kita saya berdoa sebelum jam 2 kita meninggal dunia. Artinya apa? Kita belum salat isya. Ketika datang waktu salat subuh, beliau katanya, yang menterbe antara dua menterbe atau mana menterbe katanya. Makanya setiap asal subuh itu, langsung sampai waktu dasar. Yang kita khawatirkan betul waktunya panjang, anak waktu panjang oke. Jadi beliau dari meninggal dunia, kita meninggal dunia belum salat subuh ini. Kita meninggal dunia belum salat asar. Kita meninggal dunia belum salat isya. Makanya Rasulullah SAW berprinsip begini, salat itu untuk represi. Ya. Ketika otak ini sudah mikir zaman kalian mikir bahwa ada saya refresh. Maka Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, hari habis salat. Wahai Bilal, refreshkanlah kami ini dengan salatnya. Artinya apa? Refreshkan kami dengan azan. Azan itu apa? Salat. Maka salat itu dipergunakan waktu oleh para sahabat dengan sedemikian rupa. Artinya kan ada lama-lama cuma 5 menit. Paling kan 10 menit. Kalau kita sudah menikmati salat, ada sifat raja, itu nikmat sekali salat itu. Seperti orang nonton konser.
akhir dari beribadah. Maka tujuan akhir orang dia berubah idolanya. Apapun yang terjadi, bersama-sama puasanya karena begitu lah. Padahal ini lah kalau begitu baru. Rasa sakit hilang semuanya begitu lah. Maka kalau kita ini punya prinsip, ketika kita salah, kita bisa berdialog. Ada tujuan akhir untuk menenangkan semua. Maka segala sesuatu hal yang membuat salah kita berat, kaum muslimin sedang dimana dalam masalah ini pokoknya yang pertama. Sekarang pokoknya yang kedua. Wasabbihu lailan tawila. Ini apa makna sabbihu lailan tawila? Kita merujuk ke dalam tafsir Mu'awas. Karena penafsir lain itu tidak mengomentari makna tasbih. Dalam benak kita tasbih itu apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka ketika orang memahami ayat ini, wasabbihu lailan tawila, bertasbihlah kepada Allah sepanjang malam. Ini kalau terjemahannya. Maka habis salat Isya, subhanallah. Kita jangan berkata, ini bertasbih dengan berbohong. Ibnu Abbas mengatakan, at-tasbihu fil Quran, kalimat tasbih kalau ada di dalam Al-Quran itu maknanya apa? Maknanya as-salah, maknanya salat. Jadi ini ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbihlah apapun yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Mereka sujud, mereka sangat memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan subhanallah saja tidak, tapi sujud juga. Ya, beristighfar juga. Itu makna tasbih. Maka Ibnu Abbas mengatakan kalimat tasbih fil Qur'ani bermakna salat. Kalimat tasbih dalam Al-Qur'an maknanya sama. Apa maknanya? Wasabbihu lailan tawila. Maka hendaklah kamu itu salat malam. Ya, supaya malam bagaimana? Supaya malam apakah kamu lalai? Tidak. Ini ada isyaratnya di sini. Lainnya sama seperti minal mas subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Mana lailan apa? Sepanjang malam. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi bukan sepanjang malam, tapi hanya sebagian malam saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini pengertiannya begini, sali atau tahu fima taqaddama min thulutsai wa nisfahu aw yus bin bukhariya. Ini sudah ada pembahasannya. Yang dimaksudkan dengan wasabbih lailan tawila, salat malamlah kamu. Kenapa salat malam? Ibnu Abbas mengatakan orang yang salat malam dia akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat oleh Allah. Apa maksud terhormat? Dia itu diberikan izin diberikan kehormatan oleh Allah, dan dia diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang dia cintai. Kita coba dulu dan dulu kita ingin tolong istri kita di badan masa, maka salat tahajudlah kita akan diberikan bagian. Kalau anak kita yang menolong kita, dari sembahyang tahajud, kita juga dunia dan dunia. Sembahyang itu yang belum rumah dia. Jadi dia sembahyang sih, sembahyang sih. Rumah sembahyang di Jawa di malam. Anak muda di malam sih. Tiga tak ada. Rumah tiga. Oh tiga ada. Jangan kamu tiga biar ada. Nyawa dia apa? Salah malam. Wa minal laili apa namanya? Wa minal laili sebahagian malam itu adalah padahal tadi nasihat itu untuk kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Kau sini sedang jemaah yang berarti. Maka layanan di sini ini sebagian dari. Jadi bukan sebagian malam. Maka Rasulullah SAW walaupun Allah mengatakan yang Muhammad kamu salat malamlah sebagian saja. Ya, awi muslim bukannya atau kamu kurang miskin tadi. Tapi Rasulullah melaksanakan angkatnya sepanjang malam. Nah itu melaksanakan salat malam itu, salat tahajud itu sepanjang malam dan ditutupi dengan salat ini. Kaum muslimin sedang jemaah dalam Allah. Makanya mungkin kita agak aneh ketika melihat di dalam Al-Quran dalil Isra itu kan ada surah Al-Isra ya. Dalil Mi'raj mana? Nah ada apa? Ayat 2 sudah cerita lain, tidak ada Mi'raj.
salah satu tafsir ketika sudah meninggalkan salah satu tafsir yang menceritakan rinci tentang Isra Mi'raj adalah tafsir Mukhtasar Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Beliau sampai hampir 10 halaman ceritakan. Makanya mana dalil di Mi'raj? Mana dalil? Cuma dari Al-Quran ada dalil? Ada dalil. Dalilnya mana juga? Maka dalilnya kita bisa lihat di dalam riwayat Ibnu Anas bin Malik atau riwayat Ibnu Mas'ud. Disitulah Imam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan secara rinci ini dalil kalau Nabi ada naik ke atas, Nabi Mi'raj ketemu dengan siapa ada dalam hadis. Makanya nanti dengan hadis yang berbeda, Nabi Muhammad SAW itu berada di langit ke-6. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud Nabi berada di langit ke-5. Ya, riwayatnya banyak. Inilah yang diungkapkan oleh Imam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir beliau Mukhtasar Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir Ibnu Katsir itu ada dua. Tafsir Ibnu Katsir yang biasa. Yang kedua tafsir Ibnu Katsir Mukhtasar adalah ringkasan sahih. Kalau ada di situ hadis-hadis lemah dikeluarkan semua. Ya. Namanya Mukhtasar Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Kaum muslimin sekalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti seorang bertanya dalil raja. Mana dalam Al-Quran? Mana dalam dalil raja? Cuma cari dalil raja. Yang ada azani yang azani fajridu ala wahid minhum mi'ata jannah. 100 kali cari. Raja itu di mana raja? Riwayat dari Aisyah. Aisyah mengatakan kita akan lihat di dalam Al-Quran yang benar. Begitu istimewanya Al-Quran. Di mana letak istimewa raja yang tidak ada di situ? Rupanya dalil raja sudah dihapus dari Al-Quran, tetapi hukumnya masih berlaku. Dari mana kita tahu? Riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan pada dalil raja di dalam Al-Quran sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikeluarkan dari Al-Quran. Bunyinya begini. Walaupun kita bacanya hampir mana, karena perkataan bukan bagian dari Quran ini. Ila asyaiku wa syaikatu zanaya. Kalau ada orang perempuan yang sudah pernah menikah, laki yang sudah pernah menikah, mereka berzina, farjuhuma rajamlah mereka berdua. Pertanyaannya, kenapa dihilangkan dari dalam Al-Quran? Maka cukup dengan menyebutkan cambuknya. Artinya orang yang belum menikah itu harus dicambuk. Apalagi yang belum menikah, kan dicambuk lagi. Oh, you baca. Contoh lain begini hadis. Anak umur 10 tahun, kalau dia tidak sholat, harus dipok, harus ukur. Ini umur 10 tahun. Bagaimana yang duduk di kedai kopi umur 22, 60? Berarti kan semuanya harus lebih badannya. Ini kalau di dalam kajian sufi namanya apa? Yang ini saja begini, apa lagi ya? Contoh lagi. Apa namanya? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan katakan sama orang tua. Apalagi menghati. Sebagian orang memahami. Oh, berarti tadi pagi. Mana dari Quran yang dipahami? Mana dari? Jangan. Berarti itu dipahami. Jepong. Maka mana orang Quran? Maknanya bagaimana? Dengan untuk tidak boleh. Apalagi yang lain. Ya, makanya nanti kita jangan salah paham. Ada dari Mi'raj, sedangkan Mi'raj itu kan menjadi masalah. Kok ada dalam Al-Quran? Ya, bukan tidak ada. Ini menampakkan dalam Al-Quran, dan ini dinampakkan oleh Allah di dalam hadis-hadis, termasuk hadis Anas bin Malik, termasuk hadis Ibnu Mas'ud. Ya, kita lanjutkan. Sudah. Tetapi apa kata Allah? Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Setelah memberikan solusi, Allah memberikan pernyataan. Kalau kamu ingin tenang di dunia, jangan bermasalah. Kalau kamu ingin tenang di dunia, maka salahlah Allah. Apa itu salah? Berkata. Habis tadi pikirlah, insya Allah nyaman di jiwa. Tenang di jiwa kita. Anak boleh dari coba sejajar. Namun sesuai, ya apa sejajar kata sesuai. Kamu mau boleh hidup berubah juga. Apa benar? Dia tak bisa mengobati penyakit kita. Tak bisa dikenakan kepada kita. Dia cuma berikan
hilang masalah, bangun tidur ada masalah. Tetapi Allah memberikan solusi. Salatlah, beribadahlah, tambahlah dalam salat. Nah, lakukanlah salat itu. Setelah itu kepada Allah, Allah yang memberikan pernyataan, Allah juga yang menjawab pernyataan. Tetapi manusia itu apa? Inna haula yuhibbuna al-ajilah. Mereka tidak berada ya, memberikan di pahala. Mereka menginginkan ajilah. Ajilah itu apa? Yang instan-instan. Nah, apa yang kerja berpena? Nah, apa yang kerja berhasil? Nah, hanya apa mereka? Ketika bersedekah ada apa hasil? Tak ada. Yang bersedekah. Katanya apa? Kita dibagikan dalam keadaan normal. Walaupun kita disalahkan nada normal, hanya beri hari itu. Ini namanya ajilah. Mereka ingin cepat-cepat. Ajilah itu berasal dari kalimat ajilah. Ajilah itu mudah dengan cepat. Mereka ini ketika berbuat dapat hasil, berbuat dapat hasil. Makanya kaum musyrikin itu mengatakan kepada orang-orang beriman, kalian bodoh, kalian menyembah sesuatu hal yang tidak memberikan kepastian rezeki kepada kalian. Coba lihat kami ini menyembah, kami bekerja sesuatu hal, tapi langsung dapat hasilnya. Ya, ini namanya ajilah. Maka manusia kan banyak yang cari yang instan-instan saja. Anak ilmu yang instan. Maka di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam. Siapa yang menginginkan yang instan, tidak mau salat. Siapa yang menginginkan instan-instan kata Allah, tidak mau puasa, tidak mau patuh kepada ajjalna lahu fiha ma nasha'u. Saya bermudah lagi. Ganyan hai supaya aku pada halal itu pahala. Ganyan hai itu sedekah pada kepe. Ganyan maunya dapat langsung instan. Mau? Kata Allah kamu mau seperti nak salat, nak beribadah menurut kaya, mana tidak saya. Maka kalau ingin salat dan beribadah kaya ada orang yang kafir, kaya ada orang. Makanya saya bantu kalian baca dalam firman. Saya bantu kalian. Kalian korupsi, saya bantu kalian. Bisa kaya. Tetapi apa? Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala liwa'adzibahum biha fid dunya wa tasaqafus, untuk mengasah mereka harta dan membuat hati mereka pun tidak tenang. Maka mereka apa? Saya 5 menit sebagai membaca 5 menit. Siapa yang mau dari? Menurut langsung daftar. Kalau kamu kerja 24 jam, maka 24 jam saya berikan harta langsung cash kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat, ada orang kerja 1 jam di sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala hasil kerja mereka. Tetapi kenikmatan itu masih sebatas umumnya saja. Ya. Kaum muslimin sedang diperhatikan. Yang kita lihat ayat terakhir. Wa yadhuruna wara'ahu yawman thaqila. Kita terjemahkan tidak ditaati ifradannya. Kita terjemahkan sesuai dengan ini. Wa yadhuruna wara'ahu, mereka meninggalkan sesuatu yang ada di belakang mereka, yauman thaqila, hari-hari yang menyusahkan. Kita tidak paham apa maksudnya. Mereka meninggalkan di belakang mereka hari-hari yang menyusahkan mereka. Kan mesti juga kita pahami. Sekarang kita tafsirkan. Ini hakikat butuh kepada sebuah kitab namanya Balaghul Quran. Dalam kitab Balaghul Quran diterangkan ada lafaz wara artinya amal. Ada lafaz amal artinya wara. Ada lafaz atas artinya bawah. Ada lafaz bawah artinya atas. Ada di buku kita. Ada satu lagi mufradat Gharibul Quran. Itu ada juga. Mufradat Al-Quran ada juga. Ada satu lagi kita Dalail Al-Quraniyah. Itu ada juga di situ. Maka disebutkan di situ. Wara ini ada di depan. Mereka meninggalkan ibadahnya dan mereka tidak memikirkan masa depan mereka. Ini makna tafsirannya. Wa yadhuruna wara'ah, mana wara'ah di depan mereka. Mereka itu tidak memikirkan, mereka meninggalkan salat. Kenapa? Masa depan mereka yang padahal lebih susah di depan. Bagaimana susah di depan? Ketika sakaratul maut itu yauman thaqila, hari-hari yang berat. Ketika dia akan bersah,